Yang pada siang hari ini akan disambut dengan penuh sukacita keluarga Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Etiko Pamartohati beserta Ibu terkasih Ibu Afiati Pertiwi dan juga anak terkasih Apoteker Mas Farida Ilona Sarjana Farmasi. Mari kita sambut dengan bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Inilah tamu kita pada siang hari ini. Tamu jauh dari Cimahi, dari GKJ Cimahi. Kita terima dengan penuh sukacita. Siang hari ini sungguh merupakan berkat Tuhan yang melimpah atas keluarga ini. Selamat siang, selamat datang bagi keluarga besar Bapak Yuwono Eko, dan kami persilahkan untuk boleh menuju ke depan. Dipersilakan duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Baik, Bapak, hantarannya dulu ya. Kita saksikan keluarga Bapak Eko Yuwono dan Ibu Fai Musida membawa bawaan-bawaan yang saat ini sudah diserahkan baik kepada Ibu Afiatiko maupun kepada petugas yang sudah bertugas ya, dan dipersilakan untuk ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Semua bawaan ini Bapak Ibu Saudara ada maknanya, ada artinya ya. Yang saya lihat tidak ketinggalan ada pecel asli dari Kediri, betul ya Ibu Eko ya? Iya. Baik, sudah semuanya. Kemudian kami persilahkan keluarga Bapak dan Ibu Eko Yuwono beserta keluarga besar untuk boleh duduk menempati tempat yang telah kita sediakan. Untuk hadirin yang baru datang, selamat datang dan dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia dengan tetap menjaga jarak, jaga prokes. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penyambutan tamu yang pada siang hari ini hadir di tempat ini, keluarga Bapak Yuwono Eko dan Ibu, yang menjadi tamu istimewa pada siang hari ini untuk keluarga Bapak Etiko dan Ibu Afi. Sebagai wakil dari keluarga Bapak Etiko, perkenankan saya boleh mewakili untuk bertanya. Sebetulnya ada maksud dan tujuan apa Bapak Eko Yuwono dan Ibu Fai Musida ini membawa anak terkasih Mas Yosef datang hadir ke tempat ini, supaya kami semua yang hadir di tempat ini juga tahu ada apa sih, betul nggak? Ya, monggo waktu dan tempat kami persilahkan.
kasih kepada keluarga Bapak Epiko, Ibu Eti, juga seluruhnya yang menyambut kedatangan kami sekeluarga dari Cimahi dan kami berupa rombongan. Sebelumnya kami perkenalkan istri saya, Ibu Faik, dan saya mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Mas Yusef, anak kedua Mas Yunus. Kebetulan Mas Yunus sudah berkeluarga dan sendirian datang ke sini karena Mas Yusef mempunyai rencana mau berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studi S2. Mohon doa restunya. Juga keluarga adik kami serta keluarga, juga keponakan-keponakan kami, juga majelis dari GKJ Cimahi, juga tetangga juga ada perwakilan. Karena masa pandemi ini maka kita terbatas. Adapun maksud dan kedatangan kami di sini ini sebetulnya Mas Yosef ingin melakukan surprise, dan oleh karena itu kami serahkan kepada Mas Yosef sendiri untuk bisa bicara. Terima kasih Pak untuk waktunya. Izin Pak Epiko, seperti yang disampaikan oleh Bapak saya, Bapak Eko, bahwa beliau sudah mengantarkan saya anaknya di sini. Saya sungguh berterima kasih karena sudah mengiringi perjalanan kami sampai saat ini. Dan untuk langsung ke maksud tujuan saya saat ini beserta rombongan perwakilan dari keluarga besar saya di sini adalah tentu selain untuk menjalin silaturahmi yang lebih dekat antara keluarga besar kita, keluarga Pak Eko dan keluarga besar Pak Epiko, untuk kedepannya menjadi lebih akrab. Tentu untuk tujuan utama saya ke sini adalah untuk menanyakan kepada putri Bapak Epiko dan Ibu Afi, yaitu Marsarida Ilona. Saya mau menanyakan hal, yaitu maksud tujuan saya untuk apakah Marsarida mau bersedia menjadi tunangan saya saat ini untuk nanti kedepannya saya bawa ke dalam jenjang pernikahan yang akan datang. Berikut demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eko dan juga Mas Yosef yang sudah menyampaikan apa sih tujuannya pada siang hari ini hadir di tempat ini, membawa rombongan. Nah, kemudian saya serahkan kepada Pak Epiko dan Ibu Afi ini bagaimana, apakah kira-kira diterima atau tidak. Monggo, kita juga tidak tahu. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Epiko. Sengaja lama-lama dulu biar nggak tegang. Coba dikit lagi. Yang kami hormati, terus nangis. Foto dulu. Yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Iwono Eko Budi Susilo serta Ibu Faik Musida dan segenap keluarga besar Pak Juno Eko. Pertama-tama kami tentu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Anggap saja di rumah saya Pak, sekolah ini. Karena rumah saya kecil sehingga kita bergerak di luar tempat ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak anggota, Bapak majelis, dan ada banyak rekan saudara kami yang hadir pada siang hari ini yang sedang juga mudah-mudahan berbahagia bersama-sama dengan kami. Pertama, sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa siang ini kita bertemu dengan suasana yang tadi dan berbahagia. Kami sangat
berbahagia. Kemudian disampaikan oleh Pak Yuwono Eko Budi Susilo yang dipertegas lagi oleh Yosef Eka Putra Yuwono. Ada dua Yuwono, tadi Yuwono senior dan Yuwono junior, tentang maksud dan tujuan yang sudah diutarakan dengan jelas, singkat, jelas, tegas gitu ya. Mau minta masa untuk menjadi tunangannya. Yakin tenang gue. Surah mengaming meneh. Mengaming tutup. Ada mantep moral ya. Tentu yang menjawab ini kan kalau saya sendiri nanti saya yang tunangan sama Yosef. Enggak tahu. Saya akan panggilkan anak saya. Nanti Jenong. Anak saya namanya Jenong. Jenong Bu. Nah ini dia. Oke. Nanti biar yang jawab anak saya ya. Jenong. Mari kita bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk Marsharida Ilona. Marsharida Ilona ini saat ini sudah pernah ditunangan atau belum? Tanya dulu, ya belum belum. Belum. Yakin? Yakin. Kalau siang hari ini ada cowok ya, gantengnya Pol. Kemarin sore baru cukur, kemudian belanja komit, rambutnya pakai komit biar nggak bergerak-gerak kan. Biasanya nggak pakai komit, pakai komit, bahkan tadi ke bapak sama mama nanya, gelem orang Marsharida Ilona dijadikan tunangannya Mas Yosef Eka Putra Yuwono, putra dari Bapak Ibu Yuwono Eko Budi Susilo. Besok ini berdulian orang oleh kolak-kolak. Menjawab sing tenang dari omah itu. Pasang gunangnya. Dijawab sekarang, Mas. So, Besok. Dengan restu dari Bapak dan Mama. Jadi Pak, nangis. Aku jarang nangis ini. bulu-bulu. Jadi tunangan Mas Yosef. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar bersama apa tujuan Mas Yosef, kemudian dijawab oleh masa bersedia untuk menjadi tunangannya Mas Yosef yang nanti pada akhirnya berencana pada tahap berikutnya. Saya sebagai orang tua demikian juga mohon Bapak Ibu Yuwono Eko hanya bisa menerima dan merestui apa yang diingatkan secara tulus oleh kedua anak kita, Yosef dan Marsha. Namun demikian, selanjutnya tentu kita akan menjaga anak kita, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang lain, mohon berkenan nanti menjaga hubungan anak kita tetap bermartabat sesuai dengan norma adat, norma budaya, terlebih lagi ajaran Kristen.
sampai nanti keduanya diikat dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi tetap bertanggung jawab kami orang tua menjaga anak kami dalam pergaulannya sesuai dengan ajaran Kristus. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kami nanti ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon semua dan untuk memaafkan kami. Bulan puasa makan kurma. Satu butir untuk berbuka. Yang tunggu lama-lama ini bersanding penuh bahagia. Terima kasih. Ya, Mas Yosef akan memberikan sesuatu kepada Mbak Marsa. Dipersilakan. Dengan kata-kata Mas, dengan rayuan Mas. Sambil nyanyi juga boleh Mas, kayak di India itu. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih saya sudah diterima dengan sepenuh hati oleh Mas Sarida dan keluarga besarnya yaitu Pak Tiko dan Rofi. Sebagai simbolisnya saya memberikan bunga ini kepada Mas. Hari ini Mas Yosef memberikan bunga sebagai tanda kasih. Besok lusa ada bunga deposito, ada bunga bank tentunya juga diserahkan. Ya Mas Yosef. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan berikan tepuk tangan untuk semua orang tua hari ini. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, Nyun Sewu, saya pertegas lagi ya Pak. Barangkali ada yang masih kurang jelas bahwa hari ini keluarga Bapak Eko Yuwono bersama Ibu Fadlusida mengantarkan anaknya Mas Yosef Eka Putra untuk meminta kepada yang terhormat Bapak Etiko dan Ibu Afiati meminta anaknya yang paling cantik, karena ya cuma satu, kalau dua pasti yang satu juga ada yang cantik lagi ya, untuk menjadi tunangannya. Dan kita sama-sama sudah dengar jawabannya apa Bapak Ibu? Diterima atau ditolak? Kurang keras ya. Diterima apa ditolak ya tadi? Diterima, betul Pak? Betul, sah. Iya, belum sah. Nanti sebentar kita akan serahkan waktu dan tempat ini kepada Bapak Pendeta Setiawan untuk melanjutkan di dalam ibadah syukur pertunangan pada siang hari ini Mas Yosef dan juga Mas Syah. Baik kepada Bapak Ibu Eko Yuwono dan Mas Yosef, juga kepada Bapak Etiko, Bu Afi dan Mbak Marsha, dipersilakan untuk boleh kembali duduk di rombongan masing-masing. Ini grup A, ini grup B. Oh, bangkit dulu Bu. Kalau Ibu tidak bangkit nanti digotong sama kursinya sama Pak Joko. Oke. Demikian acara permohonan untuk pertunangan dari keluarga Pak Eko Yuwono kepada Bapak Etiko sudah diterima dengan baik. Selanjutnya waktu dan tempat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto untuk memimpin ibadah pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, terkhusus untuk Saudari Mas Sarida Yuwono dan juga Saudara Yosef Eka Putra Yuwono
dan keluarga besar Bapak Etiko serta Bapak Eko mengucap syukur saat ini satu proses yang tadi sudah kita saksikan bersama untuk kebersamaan ke depan putra-putri kita dalam langkah demi langkah yang akan kita hati. Nah, saat ini sudah ada satu langkah yang sudah ditapaki oleh anak-anak kita untuk nanti di dalam ibadah ini kita akan bersama-sama kalau tadi kaitan dengan bagaimana persiapan kesediaan gitu ya. Nah, dalam ibadah ini juga nanti ada ibadah pertunangan. Apa itu? Dalam ibadah ini juga tidak hanya sebatas omongan tadi, ya saya bersedia akan, tapi nanti juga diwujud nyatakan cinta kasih itu di dalam masa pertunangan mereka berdua dengan lambang cincin. Nah, ibadah ini kita akan lakukan bersama dengan liturgi yang sudah disiapkan. Dan bagi ibu bapak yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan dua keluarga kami di tempat ini, baik Bapak Etiko maupun Bapak Eko, kami berharap juga dapat mendukung dalam doa dengan keyakinan iman ibu bapak saudara. Kita akan mengawali ibadah kita pada kesempatan saat ini untuk kita masuk saat hening sejenak. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Khotbah dan salam kita akan ucapkan secara responsorial atau litani. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di dalam nama Tuhan kita berbakti, menyembah, datang kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Umat itu silakan duduk kembali. Memuji nama Tuhan, terpujilah Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat juga demikian. Kasih kita nyanyikan bersama. Kasih, kasih lama lembut.
dalam kasih itu juga harus diwujud nyatakan dalam hidup kita bersama kepada siapapun. Oleh sebab itu, wujud kasih Allah juga di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dan juga keluarga dalam kesempatan saat ini menyapa melalui sapaan firman. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari ini Tuhan, di hari proklamasi ataupun kemerdekaan bangsa kami 17 Agustus, saat kami juga merasakan kemerdekaan yang 76 tahun Tuhan dampingi sertai. Saat ini juga ada dua keluarga yang akan dipersatukan nanti di tahun ini melalui pertunangan ya Allah. Keberadaan putra-putri kami, Marsha dan juga Yosef, yang hari ini mereka akan mengikat dalam hubungan mereka ke jenjang pertunangan ya Allah. Ini menjadi satu sukacita dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terkhusus untuk keluarga besar Bapak Etiko dan juga Bapak Eko Yuwono. Firman-Mu lah ya Tuhan yang menuntun, yang memampukan kami. Oleh sebab itu, biarlah melalui sabda Tuhan hari ini karya Allah nyata kami rasakan. Dalam kasih Kristus doa yang kami serahkan. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Ya, merdeka. Gitu ya. Aduh. Ada semangat di sini sukacita. Wah, semangatnya tidak hanya untuk Bapak dan Ibu saja, Bapak Eko dan Pak Eko Yuwono, tapi juga ternyata di hari ini menjadi suatu momen spesial untuk anak-anak kita. Jadi gampang diingat ya. Tunangannya tanggal 17 Agustus gitu ya. Di 76 tahun kemerdekaan. Ya. Hal yang kalau kita lihat dulu secara umum, apa itu? Ya, perjuangan bangsa kita yang begitu rupa sehingga ya 76 tahun lalu memperoleh kemerdekaan, jatuh bangun bahkan tidak hanya itu, dalam rangka 76 tahun pun kita mengisinya harus butuh dengan perjuangan gitu ya. Ada waktu proses menunggu yang tidak tergesa-gesa gitu. Dan nampaknya Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus dengan waktu proses menunggu ini juga lah, agar tidak tergesa-gesa, tidak kesusul sehingga kita akhirnya gegabah dalam kehidupan, sehingga timingnya tepat gitu ya. Terlebih di tengah pandemik yang ada, aduh bagaimana ini PPKM lagi. Kami sudah merancangkan segala sesuatu, ya manusia punya rencana, tapi segala sesuatu Allah yang terbaik. Akan tapi kita meyakini bersama karena kehendak Tuhan itu juga lah yang terbaik. Sehingga pada kesempatan saat ini, inilah waktu Tuhan yang terbaik untuk semua dalam rangka pertunangan kita. Sehingga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, sabda Tuhan yang saya ambilkan dalam kesempatan saat ini dalam ibadah kita, semoga juga nanti diingat nanti pada saat pernikahan di rencana di bulan Desember nanti. Saya ambilkan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 18, hanya satu ayat saja. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikian sabda Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Ya, tidak baik manusia itu sendiri saja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita diingatkan, kenapa sih Tuhan harus menciptakan satu lagi? Apakah yang satu ini nggak baik? Apakah yang satu ini kurang sempurna, kurang hebat dan seterusnya? Sehingga dibutuhkan penolong yang sepadan tadi. Apakah pada saat nanti sudah disatukan ini betul-betul menjadi satu dapat bersinergi, atau justru sebaliknya? Sehingga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, apa yang dimaksud Tuhan dalam rangka itu semua? Ini yang pertama yang baru kita lihat. Lalu yang kedua, kapan waktunya untuk Tuhan siapkan yang sepadan itu? Nah, yang menarik kalau kita lihat di dalam bacaan selanjutnya, apa itu? Ternyata pada saat sedang tidur, nggak pada saat sedang bangun. Jadi pada saat sedang tidur dibuatlah yang sepadan tadi. Mengapa tidur? Nah, kan kita kan juga kadang orang sering bertanya,
Kenapa nggak pada saat sedang bangun, sedang dalam aktivitas, kegiatan, dan juga sedang konsentrasi? Kalau bangun kan konsentrasi berarti kan. Ya kelakarannya ya, kalau misalnya pas lagi bangun konsentrasi melihat, loh kok kayak gini ya? Yang kita nama Tuhan. Udah kamu di situ. Sehingga apa? Nggak tahu kayak gimana. Sehingga tiba-tiba ada aja. Mau nggak mau kan diterima. Nah kalau bangun dia itu kan, itu kan bongkar lagi nggak mau yang kayak gini. Nah minimal dua hal ini Bapak sebagai saudara Kristus khususnya untuk anak-anak kita. Yang pertama kaitan dengan tadi adalah apakah tidak baik atau apakah ini kurang hebat, ini kurang cantik atau kurang ganteng sehingga dibutuhkan ada seseorang yang mendampinginya. Oh enggak, kaitan dengan itu. Butuh pendamping, butuh seseorang yang akhirnya kalau kita lihat di firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sehingga ternyata manusia itu adalah makhluk sosial yang apa butuh pertolongan dari bacaan kita saat ini dan untuk pertunangan. Jadi apa? Karena sosial butuh pertolongan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara Saudara Kristus terkhusus untuk dua pasangan kita ini, Nasa dan juga Yosef. Banyak dari kita karena masih enak muda gitu, energik, apalagi berkarya semua. Nasa berkarya, Yosef juga berkarya gitu. Apa yang terjadi? Egonya. Wah, aku bisa kok. Aku mampu kok. Dan yang sewu, misalnya penghasilannya juga sama. Nggak usah dari bapak juga nggak apa-apa. Aku bisa kok, siap, mampu kok untuk itu. Untuk menjadi penolong. Berarti apa? Nggak bisa sendiri. Untuk menjadi penolong berarti apa? Membutuhkan pertolongan. Tidak bisa egois. Nah mulai saat inilah mengapa bagian ini saya bagikan. Untuk apa? Ya tadi belajar untuk ada yang menolong. Aku nggak bisa lagi sekarang mulai belajar untuk saling berbagi untuk nanti ke depan. Karena disinilah Tuhan menciptakan penolong tadi. Tuhan bukan menciptakan untuk untuk yang lebih hebat atau untuk yang lebih rendah sehingga bisa disuruh-suruh enggak. Tapi dalam rangka penolong. Karena ini penolong berarti memang setara dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga nanti ke depan. Nah di sini Ibu Bapak sudah bisa itu. Terus untuk Nasa dan juga Yosef, bagaimana Allah mencoba untuk apa? Penolong. Nah dalam rangka penolong itu bagian yang kedua adalah yang saya sampaikan tadi. Kapan waktunya? Aku nggak usah ditolong juga bisa kok. Aku mampu kok, kami sudah dewasa. Gitu ya. Kami sudah dewasa. Kami sudah bisa mandiri, sudah bisa berdiri sendiri untuk segala sesuatunya. Gitu ya. Sehingga kadang bahkan sering kaitan dengan waktu ini kita justru semakin egois, menutup diri, sehingga pada saat orang mencoba untuk mendekati, menutup diri. Mengapa tadi? Sudah merasa bisa sanggup. Terlebih kita merasa bahwa waktu itu kan lama banget ya, sudahlah kalau begitu gitu ya. Iya, di sini juga sama. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, mengapa Tuhan justru dalam rangka menciptakan penolong ini di waktu yang tidur. Berarti apa? Sedang tidak siap siaga. Berarti apa? Namanya orang terlelap tertidur, gitu kan? Kondisi fisiknya sedang lemah, sedang yang dalam keadaan mungkin di bawah sadar, gitu ya. Akan tapi dalam peristiwa itulah Tuhan menciptakan penolong. Di sini dia ingin mengatakan bahwa di waktu yang apa? Di waktu yang tidak disangka-sangka, Tuhan menciptakan penolong itu. Saat kita istirahat, tidur, berarti apa? Tidak disangka, tidak dinyana. Aku bangun sudah ada yang mendamping, kayak gitu.
Inilah juga ibu bapak sudah kesana Kristus. Perjumpaan demi perjumpaan mungkin ya sama, Marsa juga sama, Yosef juga sama gitu ya. Engkau bukan yang pertama gitu ya, tapi yang terakhir kan gitu. Ya, mungkin seperti itu terjadi. Perjumpaan dengan siapa saja saat ini juga sama, akan tetapi mulai saat ini tadi waktu itu sama seperti orang menaiki tangga. Udah banyak tahapan demi tahapan. Perkenalan sudah, berarti udah tahap pertama, tahap kedua. Mungkin saat ini sudah ada tahap berikutnya untuk naik kepada tahap yang berikutnya lagi, sehingga lebih tinggi. Sehingga pada saat kita mau lebih tinggi, berarti apa? Ada tenaga yang harus disiapkan. Namanya kita naik tangga, semakin tinggi kan semakin apa? Capek. Maka apa? Dibutuhkan tenaga yang harus disiapkan. Ini juga sama. Dibutuhkan energi tenaga yang disiapkan dalam rangka menapaki kehidupan yang lebih tinggi. Nah, disinilah Bapak sebagai Tuhan Kristus, khususnya untuk Yosef dan juga Marsa. Dari waktu Tuhan ini yang kita tidak sangka, tidak nyangka, di tengah tidur kita, di tengah sesuatu yang tidak kita bayangkan, justru disitulah Tuhan berkarya. Dan tidak hanya itu saja, bagian berikutnya dalam perjumpaan ini juga harus ada kontinuitas, tidak berhenti sampai sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada terap demi terap berikutnya. Maka dalam rangka mencapai terap lebih tinggi, ada usaha. Saat mereka sudah terbangun, melihat inilah pasangan yang Tuhan berikan, maka apa? Mereka harus berkarya. Tidak tinggal diam, tidak berdiam diri, termangu-mangu, enggak. Harus siapkan energi berikutnya untuk berkarya bersama di dalam setiap perkara kehidupan. Ingat, berkarya bersama. Karena apa? Bagian yang pertama tadi, penolong, berkarya bersama. Meskipun di tengah perbedaan yang ada, memang sangat sulit nanti menyatukan perbedaan kebiasaan budaya dan seterusnya. Akan tetapi ingat, bagian yang pertama tadi, Tuhanlah yang menyiapkan penolong itu. Ini juga sama, Marsa dan juga Yosef. Tuhanlah yang menyiapkan penolong dari kalian berdua. Siapa? Marsa untuk Yosef, Yosef untuk Marsa. Yang nanti akan diwujud nyatakan dalam kehidupan kalian bersama di dalam pernikahan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan menyiapkan penolong bagi kami semua, terkhusus dalam kesempatan saat ini. Marsa dan juga Yosef, mereka menjadi penolong dalam kehidupan mereka masing-masing ya Allah. Untuk mereka dapat saling berbagi. Ini menjadi tahap awal untuk mereka melanjutkan ke tahap berikutnya. Sehingga memang membutuhkan energi, membutuhkan tenaga untuk mereka dapat serius ke jenjang berikutnya ya Allah. Oleh sebab itu, melalui tahapan ini kami yakin, karena kami mengawalinya bersama dengan Allah di dalam ibadah kami saat ini, maka kami pun juga meyakini saat ada Allah turut serta bersama dengan kami, dengan keluarga besar Bapak Epiko dan Bapak Eko Yuwono, dan juga anak-anak kami, maka Tuhan juga yang akan memampukan sehingga pada akhirnya nanti mereka akan diberkati dan diteguhkan pernikahan perkawinan mereka. Kami terus menanti waktu Tuhan penuh dengan sukacita. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
belum lama dia bisa main gitar, tapi dia ingin selalu memuji nama Tuhan. Terus menurut waktu Tuhan ini menjadi request lagu dari buat Martha. Ya, karena perjalanan waktu itu juga, karena tadi yang sudah sampaikan juga, mencari, menanti waktu Tuhan nampaknya begitu lama, akan tapi pada saat Tuhan memberikan, oh ini loh saatnya yang tepat. Dan melalui itu semua, Tuhan selalu memancarkan karya. Sehingga tadi yang saya sampaikan, tidak mesulu, tidak gegabah dalam bertindak akhirnya, karena mengandalkan Tuhan. Kebanyakan kalau kita gegabah, kesusu, emosional, maka yang terjadi adalah ketidakabadian. Oleh karena kita mengandalkan waktu Tuhan, maka kita yakin bisa akan tepat. Saat inilah yang mengawali. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak sedang yang Kristus, sekarang kita akan memasuki saat pertunangan untuk anak-anak kita saat ini. Saudara-saudara yang Yesus Kristus, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Allah memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama seperti firman Tuhan tadi, menjadi penolong yang sepadan. Kehidupan bersama dari laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas kasih karunia. Ya, didasarkan atas kasih karunia. Masa mengucap syukur bahwa ini adalah pemberian Tuhan karena penantian sekian lama. Yosef pun mengucap syukur, ini merupakan jawaban atas penantian dalam kehidupan bersama dengan Allah. Ucapan syukur. Hanya dengan cara yang demikianlah kehidupan bersama ini dapat bertahan dan menjadi berkat. Dengan rasa ungkapan syukur ini, kehidupan dapat menjadi berkat dan juga bertahan lama. Pertunangan merupakan persiapan perkawinan. Ini yang harus ditegaskan. Merupakan persiapan perkawinan. Yang mana dalam perkawinan laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, pertunangan harus memperhatikan pertumbuhan dalam kasih karunia menjadi satu keluarga yang baru nantinya. Nanti, butuh saiki, mengko, gitu ya. Nanti, ini persiapan kita. Oleh sebab itu, pertunangan antara Saudari Marsalinda Ilona dengan Saudara Yosef Eka Putra Yono menggunakan simbol cincin nanti yang akan disematkan, yang nanti akan disematkan dari mas mereka. Oleh sebab itu, saya undang Hasan untuk maju berdiri, maju ke depan. Mas Yosef juga maju berdiri, maju ke depan bersama. Di bawah aja mic-nya, mana satu mic. Ya, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, sebelum cincin ini yang merupakan lambang atau simbol, tadi mereka sudah bertunangan, tadi simbolnya bunga, gitu ya. Tapi nanti bunganya bisa layu atau bunga kertasnya bisa rusak. Tapi saat ini ada simbol cincin yang akan mereka gunakan sebagai simbol cinta kasih mereka. Oleh sebab itu, sebelum simbol ini, cincin ini disematkan ke jari manis anak-anak kami saat ini, maka kita akan berdoa bersama. Kita akan berkati simbol ini di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber segala cinta kasih, karena penyelenggaraan tangan kasih-Mu sajalah, sehingga Saudari Marsalinda Ilona dengan Saudara Yosef Eka Putra Yono dapat saling bertemu. Ini mereka memohon rahmat-Mu untuk memasuki masa pertunangan dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang perkawinan yang akan datang nanti. Kami memohon, kuatkanlah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Semoga dalam masa pertunangan ini, mereka kian hari kian saling menghargai dan saling mengasihi dengan kasih sejati dan menjaga ikatan kasih dengan kekudusan.
Demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Ya, nih. Cincin ini lengkap sama seperti cinta kasih mereka yang terus melingkar, tidak ada putusnya di sepanjang kehidupan mereka berdua. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini, Yosef akan memasangkan terus susu, turun, bentar ya, masanya bikin di jari manis, masak sambil mengucapkan janji untuk tetap setia, menjaga ketulusan hubungan kalian sampai nanti. Monggo berdoa. Mas Rida Yona, hari ini aku memilih engkau untuk membangun cinta kasih dalam ikatan pertunangan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi pertolongan dalam menyongsong pernikahan yang suci nanti. Hal yang sama juga yang akan disampaikan oleh Marsha kepada Yosef, bahwa cincin yang melingkar ini merupakan simbol akan cinta kasih keputusan pengorbanan dari Marsha yang tidak akan pernah putus sepanjang kehidupan. Melingkar yang terus di dalam kehidupan. Monggo dipersilakan untuk mendengarkan. Mas Yosef, Pak Prayono. Hari ini aku memilih engkau untuk membangun cinta dan kasih dalam ikatan pertemanan. Semoga Tuhan Yesus selalu menolong kita untuk menyongsong pernikahan yang suci. Cuma saya undang untuk berdiri. Cuma saya undang untuk berdiri dan kita berkati pertunangan kita untuk anak-anak kita saat ini. Dengan ini, saya teguhkan pertunangan saudara berdua. Tuhan yang telah menganugerahkan cinta kasih kepada saudara berdua akan menolong saudara berdua untuk menyongsong pernikahan kudus dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat itu telah memilih kembali. Maka kita akan dengan yang pujian dari Tuhan itu.
cincinku melingkar di jauhmu sebagai lambang janji setiaku kepadamu kasih cinta kita hilang di sepanjang waktu. Cincin ini mengikat kesediaan kasihku yang terukirkan di dalam hatiku. Biarkanlah jiwa kita berlaku menyanyikan pujian syukur selalu.
Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, kita akan melanjutkan liturgi kita dalam nasihat-nasihat. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya pihak keluarga yang saat ini anak-anaknya telah bertunangan. Bapak Etiko dan juga Bapak Eko Yuwono, dukunglah, bantulah dan jagalah mereka berdua agar dapat memelihara cinta kasih mereka berdua dengan menjaga kekudusan cinta kasih dalam segala tingkah laku. Dan biarlah pertemuan, perjumpaan ini, kehidupan ini yang sudah memasuki jenjang pertunangan ini, justru di dalam kehidupan anak-anak kita doakan mereka terus diberkati oleh Allah, baik dalam kehidupan secara pribadi, dalam pekerjaannya, dalam segala cita-cita mereka. Ya. Oleh sebab itu demikian juga saudara-saudara yang baru saja bertunang, yang melakukan pertunangan, Marsa dan juga Yosef, belajarlah terus untuk apa? Mencari kehendak Allah di dalam cinta kasih saudara berdua. Terus kita memohon petunjuk dari Tuhan. Tahap demi tahap sudah kalian bersama lewati, perjumpaan sudah kalian lewati juga. Teruslah memohon, dan nampaknya belajar untuk memohon kepada Allah juga tidak berhenti sampai di sini. Akan tapi terus dalam kehidupan kalian berdua. Yang ternyata ibu bapak kalian, orang tua kalianlah yang menjadi contoh dalam hal bagaimana menanti akan setiap jawaban dari setiap perkara kehidupan yang Tuhan berikan. Tidak usah jauh-jauh ambil contohnya. Orang tua kalian yang menjadi contoh, yang menjadi gambaran, itu semua. Bersedialah untuk apa? Mendengar nasihat dan juga didikan dari orang lain. Dan tidak hanya itu, khususnya dari orang tua kita. Sehingga tidak berhenti pada saat, oh saya kan sudah ada Yosef, oh saya kan sudah ada Marsa, maka kita merupakan orang tua kita. Terus sepanjang kehidupan kita, meskipun kita sudah disatukan dalam kehidupan keluarga nanti, nasihat, advice dari orang tua untuk kita terus dapat di-support, didukung, disemangati, bahkan lebih daripada itu didoakan di dalam setiap kehidupan kalian berdua nanti. Doa orang tua ini yang sangat luar biasa di dalam kehidupan. Pertunangan adalah sebuah ikatan yang melibatkan bukan saja sepasang orang yang saling mencintai, tetapi di dalamnya orang tua, keluarga, dan segenap handai tolan. Sehingga apa? Jangan sampai pada saat kalian sudah bertunangan, karena sudah tunangan ini, apa yang terjadi? Kesibukan. Dulu kalian berdua aktif dalam kehidupan berpelayanan, maka pada saat bertunangan bukan berarti akan undur dari pelayanan, tapi justru akan semakin giat di dalamnya. Mengapa demikian? Kalian dapat bersinergi dalam kehidupan baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kegiatan pelayanan. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara Yesus Kristus, keluarga besar, kita akan berdoa, dan doa ini kita juga akan lakukan secara responsorial atau litani. Nanti ada bagian saya, ada bagian umat, dan juga ada bagian Marsa serta Yosef untuk membacakannya bersama-sama. Allah begitu mengasihi manusia sehingga ia mengangkat mereka menjadi putra-putrinya di dalam Kristus dan menunjukkan mereka kepada dunia sebagai saksi-saksi kasih sayangnya. Oleh sebab itu, marilah kita memohon dengan penuh pengharapan. Semoga kami dapat senantiasa mengamalkan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Allah,
Engkau menetapkan syarat-syarat kasih mesra agar dengan menepatinya manusia menemukan kebahagiaan. Kami mohon, Semoga kami dapat senantiasa mengamalkan kasih-Mu, ya Tuhan. ya Allah, semoga kedua saudara kami ini dalam masa pertunangan mereka semakin mengenal kehendak Allah. Kami mohon, Semoga kami dapat senantiasa mengamalkan kasih-Mu, ya Tuhan. ya Allah, semoga jemaat di tempat ini mendampingi mereka berdua dengan doa dan bimbingan. Kami mohon, Semoga kami berdua dapat senantiasa mengamalkan kasih-Mu dengan mau mendengarkan pendampingan dan pembimbingan serta doa yang diberikan kepada jemaat di gereja ini, ya Tuhan. ya Allah, dengarkanlah seruan dan permohonan doa kami ini, yang kami haturkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Blessing Voice akan memberikan kesaksian pujiannya untuk kita semua.
Tapi semua karena Tuhan yang berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat, Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena Tuhan, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk Pak Grup Blazing Voice. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua, terkhusus untuk Marsa dan juga Yosef. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jumat Bekal. Yesus menginginkan daging. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mas saya sudah berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pertunangan ini akan selesai. Namun ibadah di dalam perbuatan, tindakan, dalam tutur kata, bahkan dalam rancangan-rancangan kita tetap akan berlanjut dan tak pernah selesai di setiap waktu dan hari-hari kita. Oleh sebab itu, lakukanlah setiap firman Tuhan yang terus mengayakan kehidupan rohani kita, sehingga kasih dari Allah jawaban yang dicari setiap insan. Kasih menjadi luar biasa indah, dan kasih Allah akan curahkan di dalam berkat-Nya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat Ibu silakan duduk kembali. Sistem pertunangan untuk saudari Marsalinda Ilona dan juga Yosef Saputra Yuwono sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk keluarga Bapak Etiko dan Bapak Eko Yuwono.
atas pertunangan ini untuk mempersiapkan ke berikutnya pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Terima kasih Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang sudah memimpin ibadah siang hari ini, ibadah peneguhan pertunangan anak-anak kita, Mas Yosef dan juga Mbak Masya. Selanjutnya ada kata sambutan dari kedua keluarga saat ini yang akan diwakili oleh Bapak Samuel Sutoyo atau Pak Detoyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya yang mewakili kedua keluarga. Sebisa mungkin akan saya sampaikan karena sungguh berat rasanya sebenarnya untuk menyampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi di sambutan yang disampaikan oleh adik saya, Etiko, ada pantun di akhir. Nah, saya sebagai saudara tua tidak mau kalah, saya mau di depan. Ya, pantunnya begini, asal jadi. Setinggi-tingginya burung Raja Wali terbang, masih kalah tinggi dengan pesawat. Kira-kira lanjutnya apa Pak Ibu? Ya. Supaya relasi dua hati lebih terang, lebih baik segera diikat. Begitu ya? Ya, terima kasih. Gak usah tepuk tangan, saweran saja. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selama hampir satu setengah jam kita menyaksikan dua peristiwa sebenarnya kalau saya sarankan. Yang pertama adalah pinangan dari Mas Yosef yang juga tadi disampaikan oleh Bapak Yuwono Eko dan disambut oleh Mas Arida yang diwakili oleh bapaknya Aitiko, dan kemudian rupanya bersambut diterima. Dan akhirnya ada peristiwa kedua, ada ibadah syukur pertunangan. Nah, oleh karena itu, rasanya ini menjadi terkait dengan pantun saya yang asal jadi tadi, bahwa relasi buah hati supaya lebih terang, maka segera diikat. Diikatlah melalui sebuah peristiwa pertunangan itu. Rasanya tidak ada hal yang lebih besar yang bisa disampaikan oleh kedua belah keluarga selain bersyukur pada Tuhan dan juga berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sungguh menjadi kekuatan, semangat dan sukacita bagi kedua keluarga besar ini. Dan peristiwa ini sebenarnya juga dilatar belakangi oleh dua keyakinan yang besar. Yang pertama, kalau boleh saya singkat, adalah peristiwa tidak salah pilih. Salah pilih siapa? Salah pilih antara calon yang bertunangan tadi. Juga salah pilih kedua orang tuanya untuk memilih calon menantu. Jadi relasi salah pilih antara yang mau menikah yang diikat dalam pertunangan dan juga salah pilih orang tua untuk memilih menantu. Apalagi saya sedikit mendengar konon bahwa peristiwa ini dilatar belakangi direstui
diprakarsai dan juga disponsori oleh Bapak Pendeta saya. Artinya apa? Ini menjadi sesuatu yang sungguh menjadikan semangat, kekuatan, tidak salah pilih itu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan yang kedua adalah keyakinan bahwa melalui proses yang selama ini pertemuan, pembicaraan, kesepakatan, dan sampai peristiwa pertunangan ini diyakini akan menjadi modal dasar untuk nanti melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi dua modal dasar keyakinan inilah yang mendorong peristiwa siang hari ini terjadi. Nah, sampai saat ini kalau diringkas tentu ada proses saling menyetujui, kemudian saling menyatakan di depan umum dengan menerima lamaran, pinangan, kemudian dilakukan pertunangan siang hari ini yang dilayangkan oleh Bapak Pendeta Setiawan Handoko. Nah, pada sampai tahap ini rasanya kedua keluarga besar ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang sudah melayangkan ibadah pertunangan siang hari ini. Kemudian juga kepada Majelis Gereja GKJ Kamuliaan, juga Majelis Gereja GKJ Cimahi, yang semua bisa mendukung dan juga memberikan restu untuk peristiwa siang hari ini. Kepada Bapak Ibu pelayan ibadah juga kami mengucapkan terima kasih yang semuanya bisa mendukung jalannya ibadah dari awal sampai akhir tadi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu segenap panitia yang sejak awal berkenan memberikan bantuan sejak mulai pembicaraan, perencanaan, dan persiapan tadi malam dan siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Juga terima kasih kepada tetangga, teman kerja, teman sekolah, serta saudara-saudara handetaulan semua yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk menyaksikan dan juga memberikan doa restu bagi anak-anak kami yang sudah menjalankan pertunangan siang hari ini. Juga terima kasih kepada tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kecamatan Soreang ini yang tadi malam juga sudah berkenan mengecek dan juga memberikan arahan tentu saja sehingga dalam kondisi saat ini bisa diupayakan seoptimal mungkin dengan prokes yang ada, dengan harapan setelah selesai ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga kami mengucap terima kasih pada rumah makan Ampera ini yang diizinkan untuk menjadi tempat berlangsungnya acara siang hari ini. Bapak Ibu yang kasih, rasanya semuanya tidak berhenti sampai di sini, tetapi seterusnya biarlah kedua anak yang sudah dipertunangkan dan juga kedua belah keluarga yang dipertemukan ini biarlah terus berproses untuk mewujudkan tujuan sebuah pertunangan yang semuanya untuk menyiapkan pada waktunya nanti untuk bisa diteguhkan, diberkati pernikahannya. Dan apabila Tuhan berkenan,
peristiwa peneguhan pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember tahun ini, tahun 2021. Benar ya? Ya, terima kasih. Supaya jangan salah nanti saya ditagih nanti. Terima kasih. Ya, akhirnya Bapak Ibu, kami dari keluarga besar mohon kiranya dukungan, arahan, dan juga saran-saran yang tentunya masih banyak diperlukan bagi kedua anak kami ini untuk nanti bisa sampai pada tujuannya, ditentukan dan diberkati pernikahannya. Biarlah sejak saat ini bisa berproses terus untuk menjaga hubungan cinta kasih mereka dengan baik dan juga mewujudkan komitmen serta janji yang tadi sudah disampaikan. Pada akhirnya biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan, rancangan Tuhan bisa terlaksana apa yang menjadi keinginan kedua keluarga ini. Akhirnya kami dari keluarga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, dari penyambutan, dari komunikasi, dari perencanaan sampai pelaksanaan siang hari ini. Dan juga secara khusus saya pribadi, kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, ini yang menjadi sambutan dari kedua keluarga. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Detayo. Ini dari panitia. Pergi ke pasar beli baju. Baju baru warnanya biru. Bapak Ibu, Pak Etiko memang lucu. Ternyata Pak Detayo juga lebih lucu. Ya. Matur suwun. Ya, selanjutnya kita minta waktu 5 menit untuk Mas Yosef, Mbak Pasha dan keluarga inti untuk boleh berfoto. Ya, kepada Mbak Panda sama ini. Silahkan untuk boleh diatur. Mbak Raras sama Mbak Panda. Ya. Sama keluarga Bapak Etiko dulu. Ya. Oh, langsung, ya. Ini Mbak Marsha, Mas Yosef dengan Bapak Pendeta. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kasih dia bebasnya dong. 1, 2, 3. Langsung Bapak Pendeta.
Bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sistem foto akan kami lanjutkan nanti pada saat ramah-ramah. Keluarga Bapak Ibu Etiko dan juga Bapak Ibu Eko Yono sudah menyediakan makanan jasmani di tempat ini untuk boleh kita akan nikmati bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa syukur dan juga doa makan siang ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Harold. Waktu dan tempat kami persilakan. Terakhiran ini. Yang saya hormati Pak Etiko dan Pak Yono, selamat untuk peristiwa yang membahagiakan hari ini. Saya yakin Tuhan akan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas karya kasih setia Tuhan yang boleh selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, pada keluarga besar Bapak Etiko, demikian juga Bapak Yono. Kami ingin serahkan segala sesuatunya ke depan dalam tangan kasih setia Tuhan. Bapa yang ada di sorga, untuk saudara kami terkasih Yosef, ialah apa yang menjadi janji pada siang hari ini. Kau teguhkan dan kau meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus untuk menjadi calon suami, untuk menjadi bagian dari keluarga dan anak Bapak Etiko, dan juga kau persiapkan untuk menjadi suami dan ayah bagi rancangan-rancangan berkat ke depan, sehingga di dalam kemuliaan dan kasih setiap Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan saudara kami Yosef ini. Demikian juga ya Bapa yang ada di sorga, untuk saudara kami terkasih Marsha, kiranya dengan berkat dan janji-janji yang boleh diungkapkan, jadikanlah ia bagian dari keluarga Bapak Yono untuk menjadi anak yang setia, untuk menjadi istri, dan untuk menjadi seorang ibu di dalam kehidupan, sehingga apa yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan sudah berikan semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari kedua keluarga besar ini tidak menjadi besa, tetapi seperti pokok anggur yang tetap memiliki carang-carang di dalam keluarga yang semakin hari semakin membuahkan kasih, membuahkan berkat-berkat yang bersumber dari Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika pada siang hari ini pun kami sudah Kau sediakan untuk menikmati makanan jasmani kami. Kiranya Engkau boleh sucikan, Kau berkati, dan kami yakin yang percaya apa yang sudah tersedia Tuhan sudah jamah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga makanan ini boleh menjadikan kekuatan, menjadikan kehidupan kami boleh selalu dibimbing dan dianugerahi curahan kesehatan, sehingga hari ke hari kami boleh selalu dekat dan memuji nama Tuhan. Bapa yang ada di surga, biarlah apa semuanya ketika kami akan meninggalkan tempat ini, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara, semua para tamu undangan dipersilakan untuk boleh menikmati makan siang. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Panda dan Mbak Raras untuk boleh melanjutkan sesi foto-foto.
Lihat kamera Sindra ya. Bisa lihat cara masing-masing dulu. Kakaknya ke sana apa? Ya, ya. Abangnya bisa sampulin tangannya. Sampulin. Ada. Tapi jempolnya keluar satu. Oh, itu. Ini kan. Ah, sip. Nice. 1, 2, 3. Jadi konfirmasi dari Kapalen. Udah. Sampai jam 2 itu habis ini jam 3-an ya, Pak? Depan. Depan. Enggak, maksudnya paling jam 3 sudah pulang gitu. Aku udah Thank you.